Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran, saya akan mengabsen dahulu kalian untuk hari ini yang tidak masuk ada berapa orang? Berapa? 3 orang ya. Fiona, Sultan, sama Febriano. Ya, sebelum memulai pembelajaran, kita doakan orang-orang yang lagi sakit ataupun izin, dan semoga ketika sakit diberikan kesembuhan agar bisa masuk kembali lagi ke kelas seperti biasanya. Dan sebelum memulai pelajaran, kita alangkah baiknya berdoa dahulu supaya apa yang kita pelajari, apa yang kita peroleh bisa menjadikan ilmu kita bermanfaat dan bisa ilmu kita menjadi berguna. Soalnya kenapa? Ketika ilmu kita bermanfaat pasti akan berguna. Sedikit apapun ilmu, ketika ilmu itu bermanfaat pasti akan berguna. Bareng-bareng baca bismillah, setelah itu baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan Nabi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Untuk pembahasan hari ini, nanti kita meneruskan pembelajaran kemarin, iman kepada Nabi dan Rasul. Buka ya, halaman 103. Pengertian iman kepada Nabi dan Rasul. Banyak di antara kita yang memahami bahwa Nabi dan Rasul memiliki makna yang sama. Namun, ada perbedaan di antara keduanya. Pendapat yang umum tentang perbedaan Nabi dan Rasul adalah bahwa Nabi merupakan seseorang yang diberikan wahyu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dirinya sendiri, tanpa kewajiban untuk menyampaikan kepada orang lain. Sementara Rasul adalah seseorang yang diberikan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu perbedaan antara Nabi dan Rasul. Ketika Nabi yang diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dirinya sendiri tanpa kewajiban untuk menyampaikan. Ketika Rasul itu kewajiban untuk menyampaikannya kepada orang lain. Pendapat lain tentang perbedaan Nabi dan Rasul adalah bahwa Nabi merupakan seseorang yang diberikan wahyu oleh Allah dan diperintahkan untuk berdakwah sesuai dengan syariat yang diturunkan kepada Rasul sebelumnya. Sementara Rasul adalah seseorang yang diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diutus dengan syariat yang baru dibandingkan syariat yang diturunkan kepada Rasul. Kita wajib mengimani Nabi dan para Rasul. Kalian semuanya itu wajib bahwasanya ketika kalian itu seseorang yang iman, harus meyakini bahwasanya ada Rasul dan ada Nabi.
Iman kepada Nabi dan Rasul termasuk rukun iman yang keberapa? Rukun iman kepada Rasul dan Nabi yang keempat. Iman kepada Nabi dan Rasul artinya meyakini dengan sepenuh hati bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengutus para nabi dan rasul, diikuti dengan kepatuhan dan ketaatan dalam menjalankan perintah serta menjauhi larangannya. Kita wajib meyakini bahwa apa yang dibawa oleh para nabi dan rasul merupakan ajaran yang berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Soalnya kenapa? Nabi itu diberikan wahyu dari malaikat siapa yang memberikan wahyu? Malaikat Jibril. Itu atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu ketika ada Rasul menyampaikan, kita harus mengikutinya. Kita juga wajib meyakini bahwa Nabi Muhammad SAW adalah Nabi dan Rasul terakhir. Setelah Nabi Muhammad itu tidak ada Rasul ataupun tidak ada Nabi lagi. Ketika ada Nabi lagi itu adalah mengaku. Kita wajib iman bahwasanya Nabi Muhammad adalah Nabi yang terakhir. Serta wajib mengamalkan syariat yang dibawa olehnya, yang dinamakan dengan sunnah. Perilaku Nabi Muhammad itu adalah sunnah. Nabi dan Rasul yang diutus sebelum Nabi Muhammad umumnya hanya diutus kepada kaum tertentu dan dalam periode waktu yang terbatas. Sementara Nabi Muhammad SAW diutus untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam sampai hari kiamat. Sampai ketika hari kiamat, ajaran-ajaran Nabi Muhammad itu dilakukan. Soalnya adalah yang terang. Meskipun demikian, kita tidak boleh membeda-bedakan para nabi dan rasul, karena semuanya merupakan utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah termaktub di dalam surat Al-Baqarah ayat 285. Bismillahirrahmanirrahim. Amanna rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rasulih wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Al-ayah yang artinya Rasul atau Nabi Muhammad beriman pada Al-Quran yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang mukmin masing-masing beriman kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, dan para rasulnya. Mereka berkata, kami tidak membeda-bedakan seorang pun dari rasul-rasulnya. Mereka juga berkata, kami dengar dan kami taat. Ampunilah kami, wahai Tuhan kami, hanya padamu tempat kami kembali. Itu yang dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 285. Dan kalian semuanya pasti wajib mengetahui nabi-nabi yang harus diketahui oleh umat Islam. Yang jumlahnya ada berapa? Nabi-nabi yang diketahui oleh orang yang beriman ada 25. Pasti kalian mengetahui semuanya. Mulai Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Soleh, Nabi Ibrahim, Nabi Lut, Nabi Ismail, Nabi Ishak, Nabi Yakub, Nabi Yusuf, Nabi
Ayub Nabi Zulkifli, Nabi Sohaib, Nabi Nabi Harun, Nabi Dawud, Nabi Sulaiman, Nabi Ilyas, Nabi Ilyas, Nabi Yunus, Nabi Nabi yang terakhir adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari kesimpulan pembelajaran tadi, bahwasanya kita sebagai umat Islam itu harus mengimani bahwasanya iman kepada Rasul dan para nabi itu termasuk rukun iman yang keempat. Nah, kita sebagai umat Islam sudah mengetahui bahwasanya rukun iman ada 6. Salah satunya iman kepada Nabi dan Rasulullah. Sekian ya pembelajaran pada hari ini. Semoga apa yang kita peroleh, apa yang kita pelajari bisa bermanfaat dan barokah. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sumaqala wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.